Menyerahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dilarang senantiasa istiqomah dalam sunnah-sunnah beliau. Hari ini kita akan membahas surah Al-Kahfi, diminta dari ayat 104 sampai 106. Tetapi ayat 104 itu sudah potongan. Jadi kalau membahas 104 itu kita mundur lagi satu ayat sebelumnya. Jadi 103 sampai 106. Karena ini adalah termasuk 8 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi. Jadi ada 8 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi itu membicarakan dua golongan. Golongan yang pertama, golongan orang-orang yang rugi. Golongan yang kedua, golongan orang-orang yang beruntung. Jadi empat yang kita bahas ini membahas orang-orang yang rugi. Kemudian 4 berikutnya akan membahas golongan orang-orang yang beruntung. Maka kita baca lagi dari ayat 103-nya. Oke, saya bacakan. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi? Apanya yang rugi? Perbuatannya, amalnya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, akan tetapi sedangkan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih, mereka itulah orang-orang yang kafir terhadap Tuhan mereka wa liqa'ih, dan perjumpaan dengan Tuhan itu. Fahabitat a'maluhum, maka habislah, sia-sialah a'maluhum, amal-amal mereka. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamah wazna, maka kami tidak mengadakan satu penilaian, satu timbangan bagi amalan mereka di hari kiamat. Walika jazaohum jahannam, demikianlah balasan mereka itu neraka jahannam. Bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa, terhadap apa yang telah mereka kafirkan dan menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olok, sebagai bahan bersenda gurau. Nah, itu ayat yang akan kita bahas ini. 4 ayat yang kita bahas ini akan membahas tentang amal yang tidak ada nilai sama sekali. Orang-orang yang sudah beramal, orang-orang yang sudah berbuat baik di dunia ini, tapi ternyata rugi mereka. Mereka tidak dianggap, tidak dihitung nilainya sama sekali. Dan karena amal mereka tidak dihitung, maka mereka akan dibalas dengan kerugian yang besar. Apa balasan mereka? Mereka akan dibalas oleh Allah dengan neraka jahannam. Dan ayat yang kita bahas ini, 4 ayat yang kita bahas ini juga merupakan peringatan, merupakan tanbih bagi kita agar kita hidup di dunia ini jangan sampai tergelincir, agar kita terhindar, agar kita tidak jatuh selama-lamanya ke dalam orang-orang yang merugi. Agar merubah pandangan kita terhadap kehidupan dunia ini, bahwa hidup dunia ini tidak kekal, bahwasanya akan ada balasan dari apa yang kita laksanakan di dunia ini, bahwasanya akan ada sesuatu yang Allah datangkan kepada kita di akhirat nanti atas apa yang kita perbuat di dunia ini. Nah, maka 4 ayat ini akan menerangkan tentang orang-orang yang rugi itu. Siapa mereka? Pertama, orang-orang yang kafir kepada Allah. Kedua, tidak beriman kepada Allah, tidak percaya terhadap hari akhir. Yang ketiga, mereka tidak memuliakan Allah, tidak memuliakan ayat-ayat Allah, dan tidak memuliakan Rasulullah. Jadi dalam ayat ini kita akan diperingatkan jangan sampai tergelincir, jangan sampai jatuh. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang awal kehidupannya beriman kepada Allah,
tapi karena gemerlapnya kehidupan dunia, karena berbagai macam godaan dunia, ada yang mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, murtad, keluar dari agama Islam yang mulia ini. Makalah kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk minta kepada Allah, Allahumma tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, kokohkan hati kami, kuatkan hati kami dalam memegang agamamu, dalam taat kepadamu. Nah, jangan sampai kita menjadi kafir, menjadi orang yang rugi, tergelincir, tidak lagi mentauhidkan Allah, bahkan menyekutukan Allah. Sebagaimana orang-orang yang menyekutukan Allah, mengatakan bahwa Isa adalah Tuhan, mengatakan bahwa Uzair adalah Tuhan, mendatangkan perbandingan kepada Allah, menyembah berhala, menyembah patung, menyembah benda-benda keramat lainnya. Nah, mereka orang-orang yang telah tergelincir, telah menyekutukan Allah itu, andai kata mereka berbuat baik sekalipun, maka perbuatan baik mereka sia-sia, tidak berguna. Contoh, banyak orang-orang yang dia berbuat baik, ada bencana alam, dia datang paling awal menolong, dia buatkan sumur, dia buatkan tenda-tenda, bawakan makanan, tapi perbuatan dia sia-sia nanti. Kenapa? Tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ayat yang akan kita bahas. Oke, itu gambaran umumnya. Oke, kita masuk ke detailnya. Nah, kita masuk ke jadi tafsir saya akan sampaikan. Pertama, kita akan sampaikan gambaran umumnya seperti tadi. Kedua, kita akan detail per kata per ayatnya. Yang ketiga, baru kita tutup dengan simpulan. Nah, baru kita simpulkan apa yang harus kita bawa setelah membahas 4 ayat ini. Oke. Yang pertama, kul, katakanlah. Qala yaqulu kul. Ini kalimat fi'il amr dalam bahasa Arab. Fi'il amr itu kalimat perintah. Kul, kata Allah, katakanlah. Siapa yang diperintah Allah di sini? Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau perintah kepada Nabi, maka karena Al-Quran diturun untuk umatnya juga, maka ini juga perintah bagi kita semua. Qul, katakanlah ya Muhammad. Nah, ini adalah perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk mengatakan sesuatu. Artinya, apa yang akan disampaikan oleh Nabi itu adalah sesuatu yang penting, adalah sesuatu yang harus kita perhatikan, adalah sesuatu yang harus kita teliti dengan seksama, harus kita amalkan. Qul, kata Allah, katakanlah ya Muhammad, hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Hal, apakah, kata Allah. Hal ini dalam bahasa Arab disebut kalimat istifham. Kalimat istifham itu kalimat pertanyaan, kata tanya kalau bahasa Indonesia. Apakah itu kan bagian dari kata tanya. Apa dia? 5W1. Kalau bahasa Indonesia. What, why, where, who. Lagi? Satu lagi. When sama how. Ini what? Apakah, kata Allah. Apakah? Nah, jadi ini adalah kalimat tanya. Jadi penyampaian dalam ayat ini Allah kemas dalam bentuk tanya jawab. Allah yang bertanya, Allah pula yang mendatangkan jawabannya. Karena salah satu bentuk penyampaian yang mampu memberikan kesan, mampu memberikan sentuhan yang mendalam dalam hati seseorang, salah satunya adalah dikemas dalam bentuk pertanyaan. Nah, ibu yang guru di sekolah kan sering melemparkan umpan balik ke murid-murid kan, melemparkan umpan balik ke anak-anak. Anak-anak, apakah ada yang paham? Nah, itu kan biar anak-anak itu terangsang dia, biar anak-anak itu punya kesan dalam hatinya. Jadi salah satu cara penyampaian yang akan memberikan kesan dan pengaruh yang mendalam dalam hati itu adalah dengan kalimat tanya. Ya Allah ajarkan kepada kita, kalau mau menyampaikan biar ada kesan, hadirkan dalam bentuk tanya jawab.
Artinya apa? Allah ingin ini ada kesan betul dalam hati kita. Allah ingin ini kita ingat betul tanya jawab ini. Apa yang Allah tanya? Hal nunabbiukum, apakah mau? Apakah kami kabarkan? Kami beritahukan. Nah, kami di sini maksudnya siapa? Kami di sini maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun yang menyampaikan itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi Nabi Muhammad menyampaikan perintah dari Allah. Yang mengatakan di sini adalah Allah. Kenapa pada kata kami? Kata kami di sini untuk menunjukkan lita'zim. Apa itu lita'zim? Pengagungan. Nah, kalau kita ngomong sama seorang, kita ingin menunjukkan kita besar, pasti kita nak menggunakan kata aku atau saya, pasti. Menurut kami itu seperti ini. Padahal yang mengatakan kita cuma sendiri. Nah, itu maksudnya pengagungan, pembesaran. Nah, Allah mengatakan kami kabarkan. Nah, naba'a, nunabbi'u asal katanya naba'a. Maknanya beritahu, pemberitahuan. Dia sama dengan maknanya dengan khobar, tapi punya maksud yang berbeda. Khobar itu juga memberitahu dan pemberitahuan, sama-sama berita. Tetapi kalau naba'a itu dia berita yang besar, berita yang penting, berita yang agung. Sedangkan khobar itu berita biasa-biasa saja. Contoh, orang mengatakan depan sana ada kebakaran, tetapi yang dibakar sampah. Ada orang yang excited dia, ada yang merasa penting dia, tidak penting, cuma ngabar bakar sampah. Tapi kalau dikatakan, depan sana rumah orang kebakaran, kalian kira-kira beritanya besar. Maka orang Arab kalau mengatakan berita yang besar itu dia tidak menggunakan kata khabar, tapi menggunakan kata naba'a. Contoh dalam Al-Quran, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Tentang apa manusia bertanya-tanya? Tentang apa manusia sering pengen tahu? Kata Allah, 'anil naba'il 'azim. Tentang berita yang agung, berita yang besar. Apa dia? Hari kiamat. Hari kiamat itu bukan berita yang kecil, bukan berita yang remeh, itu berita besar kata Allah. Sama ayat ini Allah gunakan juga naba'a, nunabbi'u. Berita yang agung, berita yang besar kata Allah. Bil akhsarina. Apa makna akhsarina ini? Orang-orang yang paling rugi. Ada kata palingnya dalam bahasa Arab ini disebut dengan ismun tafdil, menunjukkan kebesaran, menunjukkan sesuatu itu besar, sesuatu itu penting. Ism tafdil beda dengan khasirina. Ada yang khasirina, ada akhsarina. Ada khasirina dalam Al-Quran. Kalau khasirina itu sekedar rugi saja, orang-orang rugi, tapi ayat ini tidak rugi, tapi dia paling rugi. Akhsarina, kira-kira mana yang lebih buruk? Rugi atau paling rugi? Ini paling rugi, ini sudah level paling buruk. Akhsarina, paling rugi kata Allah. A'mala, apa dia ruginya? Amal-amalnya, perbuatannya. Kalau disebut amal berarti berkaitan dengan nilai kehidupan kita, nilai kehidupan seseorang. Karena seseorang itu nilai kehidupannya sejatinya bukan pada hartanya, bukan pada pangkatnya, bukan pada jabatannya, tetapi nilai seseorang itu ada pada amalnya kata Allah. Allah itu khalaqal mauta wal Allah itu khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu menciptakan kehidupan, kematian, mati dan hidup supaya apa? Ingin melihat siapa yang paling baik amalnya, siapa yang paling bagus amalnya. Itulah nilai kehidupan kita di depan Allah. Bukan tinggi jabatannya, bukan banyak hartanya, bukan banyak uangnya. Ini nilai kehidupan. Kalau kita baca lagi kata Allah,
Kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, maukah kalian kami kabarkan tentang orang-orang yang paling rugi amalnya, paling rugi kehidupannya. Itu kata Allah. Amal berarti mereka ini di dunia bukan tidak beramal, mereka ini di dunia beramal, mereka di dunia berbuat. Kalau yang beramal saja bisa rugi, apatah lagi yang tidak beramal. Kalau yang berbuat baik saja rugi, apatah lagi yang tidak berbuat baik. Di dunia mereka ini sedekah, di dunia ini mereka berbagi, di dunia ini barangkali mereka membangun masjid, di dunia ini barangkali mereka punya panti, di dunia ini barangkali mereka berinfak di jalan-jalan kebaikan. Tetapi kata Allah, akhsarina, ternyata mereka masuk orang-orang paling rugi. Nah, beramal saja masih ada kesempatan untuk menjadi orang rugi, apatah lagi malas beramal. Sudahlah pasti jadi bahan bakar api neraka sudah. Maka jangan sombong dengan amal kita. Ada orang sombong itu dengan hartanya. Ada. Ternyata harta tidak bisa buat apa. Ada yang lolos pada kesombongan terhadap harta. Dia tidak sombong terhadap hartanya, dia tidak sombong terhadap anaknya, dia tidak sombong terhadap pangkat dan jabatannya, tetapi ternyata dia sombong terhadap amalnya. Sedekah 100.000, sedekah berapa bangunannya, ada kesombongan dalam hatinya. Ternyata kesombongan itulah yang membuat dia rugi. Tapi kita kalau melihat orang beramal, jangan kedepankan husnuzannya. Karena yang tahu sombong dan tidak sombongnya dia, itu hanya dia yang beramal, bukan kita. Tugas kita bukan menilai amal seorang. Ada orang ini, orang sedekah sampai ratusan juta di masjid, diumumkan ada yang komen, riak ya loh, itu pengen pamer. Belum tentu. Ini kita tidak tahu maksud dalam hatinya. Boleh jadi dia memang punya hati yang bersih, mau diumumkan biar jadi motivasi bagi kita. Saya khutbah Idul Fitri di Kediri, sebelum naik mimbar diumumkan sama orang, Bapak Fulan zakat malnya tahun ini sejumlah 950 juta. Mak dalam hati saya, kaget saya, 950 juta kurang berapa persen lagi 1 M. Ini ibu, kalau ada uang dan mampu kiranya berzakat sebanyak itu, mau tidak ngeluarin uang sebanyak itu? Mau enggak? Mau enggak? Kalau mampu nih kiranya, mau enggak? Mau, karena belum punya. Kalau tidak punya, belum tentu. Manusia itu ya kayak gitu. Kalau belum punya, saya mau gini Pak, saya mau gini Pak, ya guys. Kalau sudah punya, sayang ya. Bukan sedikit 950 juta itu. Itu kalau orang muslim, kenapa diumumkan? Kenapa disebutkan namanya? Tapi tidak seperti itu kita. Kalau lihat beramal, coba kita pikirkan. Seandainya saya punya uang sebanyak itu, mampu tidak mentalnya mengeluarkan uang sebanyak itu? Kalau saya mikir 2 kali Pak, mikir 3 kali bahkan. Aduh ya Allah, banyak juga ya 950 juta ini. Yes, kan? Ya itulah. Makanya kita tuh belum kaya-kaya, ya mungkin kita belum mampu untuk melakukan sebanyak itu. Oke. Itu ada orang-orang beramal tapi ternyata amalnya sia-sia. Siapa mereka? Ini kata Allah, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia. Wa hum yahsabuna annahum yahsinuna sun'a. Tapi di lain sisi yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka itu mengira kalau semua amal baik mereka itu adalah kebaikan. Mereka itu dengan pede menganggap semua yang mereka lakukan itu baik ternyata. Mereka itu menganggap semua yang mereka lakukan itu telah ada nilai baiknya. Mereka itu ternyata gagal menjalani kehidupan. Mereka beramal,
Tapi amal mereka ini pun bukan amal yang celah ternyata. Kalau kita lihat kalimat wa hum yahsabuna annahum ahnahum yusinuna sun'a, artinya mereka ini beramal, karena amal itu kan terbagi dua. Ada amal yang baik dan ada amal yang buruk. Orang-orang dalam ayat ini kata Allah, mereka ini beramal, ternyata amal mereka ini bukan amal tercela, bukan amal buruk. Mereka enggak merampok, mereka bukan beramal korupsi, mereka bukan beramal sebagai maling, enggak, tapi mereka beramal baik. Mereka berbuat baik di dunia ini, mendirikan masjid, nyantuni anak yatim, punya panti. Tetapi rugi mereka, dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, sia-sia apa yang mereka kerjakan di dunia ini. Kenapa? Karena mereka tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir. Maka ramai ahli tafsir mengatakan bahwa ayat yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah para pendeta dan ahli ibadah, tetapi bukan beragama Islam. Pendeta-pendeta, para ahli ibadah itu kan banyak itu yang berbuat baik sebenarnya. Ada yang ketika gempa, contoh gempa di mana? Di Aceh dulu, atau di Jogja itu, Gunung Merapi meletus tahun 2007 itu kan banyak orang-orang baik, dermawan-dermawan, orang-orang non agama Islam, orang Muslim itu yang beramal di sana, berbuat baik di sana. Perbuatan mereka itu perbuatan baik semua, perbuatan yang bernilai kebaikan untuk kacamata dunia. Tetapi ternyata dhalla sa'yuhum, sia-sia di hadapan Allah. Kenapa? Mereka tidak beriman dan tidak percaya terhadap hari akhir. Dan ayat ini pun berlaku juga bisa dipakai kepada kita orang-orang Islam yang sudah beramal tapi ternyata tidak ikhlas dalam beramal. Karena Allah, tidak ikhlas karena Allah. Kita beramal, mereka beramal bukan menjalankan perintah Allah, tetapi karena semua hal yang berkaitan dengan dunia. Mereka bangun panti biar dikatakan dermawan, mereka sedekah biar terlihat kaya, mereka sholat biar terlihat soleh, mereka apalagi semua hal, mereka kasih uang biar dipilih tahun 2024 nanti dan lain sebagainya. Semua hal yang dilakukan adalah tujuannya dunia, tidak ada interest, tidak ada sedikit pun mereka untuk kepentingan akhiratnya. Hanya dunia sajalah yang dikejar. Maka mereka itulah orang-orang yang rugi, kata Allah. Tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena syarat amal itu adalah pertama iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan segala rukun imannya. Yang kedua adalah ikhlas, hanya mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun yang kita lakukan, kalau dua hal ini landasannya, maka semua hal itu bisa menjadi nilai pahala sebenarnya. Ibu-ibu di rumah, kalau segala hal aktivitas di dunia di rumah itu diniatkan karena dua ini, maka setiap tetes keringat, setiap minyak goreng yang meledak kena pipi itu nilai pahala di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bangun pagi-pagi, sebelum miring-miring, sebelum ngomel piring tidak dicuci, sebelum ngomel handuk suami tidak diletakkan pada tempatnya itu, bangun itu langsung tanamkan dalam hati, ya Allah, saya bangun pagi ini menjalankan amanahmu sebagai seorang istri, memasakkan makanan dan melayani anak dan istri saya dalam rangka iman dan ikhlas kepadamu, ya Allah. Maka seharian ibu dihitung jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah indahnya Islam. Akhirnya membedakan kita dengan orang-orang di luar Islam. Kenapa? Karena dulu itu ada seorang sahabat perempuan datang ke Rasulullah. Dia tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, kalau laki-laki itu berjihadnya, berperang
di jalan ya Allah, di jalan Rasul, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah tidak ada bagian kami, tidak ada bagian perempuan dari pahala Allah jihad itu? Kata Rasul, ada. Jihadnya perempuan adalah berlaku adalah segala perbuatan baik, adalah segala pelayanannya di rumahnya untuk anak dan istrinya, anak dan suaminya. Kata Rasul Buddha Hasari itu, kemuliaan sesungguhnya bagi perempuan adalah bagaimana kualitas dia di dalam rumah tangganya. Itu kata Ustaz Buddha Hasari dalam bukunya Sentuhan Parenting Nabawiyah. Ibu bisa baca itu, bisa beli. Harganya kurang lebih 99.000, dan 1.100. Jumlah halamannya sekitar 200 lebih tok. Tipis dia. Oke. Segala hal yang dibalik dalam rangka dua ini, iman dan ikhlas, maka dia akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau semua hal hilang dua ini, maka sebaik apapun amal kita, dia hanya menjadi amal dunia. Mau sebagus apapun amal kita, kalau tidak ada iman dalam diri kita, yang kedua tidak ikhlas karena Allah, maka dia sia-sia di hadapan Allah. Lalu dalam ayat ini Allah sebutkan lagi, apa sebab orang-orang tadi merugi, apa sebab orang-orang tadi menjadi orang-orang yang paling rugi. Kata Allah, ulaikal ladzina kafaru, mereka itulah orang-orang yang kufur. Apa mana kufur? Apa mana kufur? Ingkar, boleh. Kalau kita mengkaji tafsir, harus kaji juga satu persatu katanya. Kufur itu maknanya menutupi sebenarnya. Kufur itu maknanya menutupi, bukan menghilangkan. Karena kalau menutupi itu beda dengan menghilangkan. Kalau menghilangkan, hilang bendanya. Karena orang kafir itu menutupi diri mereka dari ayat Allah, bukan menghilangkan ayat Allah. Karena ayat Allah nggak mungkin hilang. Mereka menutupi diri dari ayat Allah. Umpamanya, mereka menutupi dari ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan halal haram. Allah katakan dalam Al-Quran, jangan makan babi, kata Allah. Babi itu haram. Mereka tutupi, ada apa-apa, haram-haram sedikit, enak ada babi itu. Itu mereka menutupi dari ayat Allah. Atau boleh ingkar terhadap ayat Allah. Ayatnya ada, tapi mereka menutupi diri mereka. Itu makna kufur. Kenapa mereka menutupi diri mereka dari ayat Allah? Karena mengikuti kehendak hawa nafsu mereka. Jadi menutupi diri dari ayat Allah karena ikut kehendak hawa nafsu. Karena Allah katakan ini nggak boleh dimakan. Kalau minum minuman ini, maka kamu jadi mabuk. Karena kehendak hawa nafsu mereka kan, nggak apa-apa, sedikit aja, nggak mabuk kok. Menutupi mereka terhadap ayat Allah karena mengikuti hawa nafsunya. Kafaru bi ayati rabbihim. Dalam ayat ini katakan mereka ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Yang pertama sudah disebutkan tadi. Yang kedua, wa liqa'ihi. Apa? Wa liqa'ihi. Dan perjumpaan kepada Allah. Mereka ingkar, mereka tidak percaya terhadap adanya perjumpaan kepada Allah. Kalau kita percaya kepada adanya perjumpaan kepada Allah. Kenapa? Karena kita dari Allah tidak akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semuanya dari Allah dan hanya kepada Allah lah kita akan dikembalikan. Siapa orang kufur tadi? Orang yang tidak percaya terhadap pertemuan kepada Allah, yaitu mereka yang beramal di dunia hanya untuk kepentingan dunia semata. Tidak sedikit pun amalan mereka
mereka untuk mengharapkan balasan di akhirat. Tidak ada tujuan akhiratnya, tujuan semata-matanya adalah dunia. Maka kalau dunia yang mereka pengenkan, maka dunialah yang akan mereka dapatkan. Mereka kaya dunia, mereka sukses dunia, tapi kaya dan suksesnya tidak berdampak langsung pada akhiratnya. Itulah makanya kenapa kalau kita mau beramal, mau berbuat sesuatu itu harus baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Ketika kita membaca bismillah itu kita sedang menyertakan Allah dalam setiap amal perbuatan kita. Lalu dalam bismillah itu kita pula meminta Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah. Apa Ar-Rahman itu? Ar-Rahman itu adalah segala sifat kebaikan Allah yang Allah berikan kepada hambanya, tetapi sifatnya umum, kesuksesan dunia. Segala hal yang berkaitan dengan dunia itu umum bentuknya, Allah berikan kepada siapa saja. Contoh udara itu nikmat Allah, kebaikan Allah yang bersifat umum. Maka siapapun dia akan mendapatkan udara ini. Mau beriman atau tidak beriman, Allah berikan udara itu. Tidak ada udara itu milih-milih. Oh, dia orang kafir, tidak tak kasih udara. Nah, kan tidak ada. Air pun umum. Siapapun bisa mendapatkan air dunia ini. Maka kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, nah kita sedang meminta kesuksesan dunia kepada Allah. Lalu tidak sampai di situ, kita pun sambung sampai Ar-Rahim. Apa itu Ar-Rahim? Ar-Rahim itu adalah segala kebaikan dari Allah yang sifatnya khusus yang hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman saja. Jadi kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap amal dan perbuatan kita, maka kita sedang membersamai Allah agar Allah mensukseskan segala kegiatan kita di dunia, dan kemudian kesuksesan dunia itu agar berdampak mendapatkan Ar-Rahimnya Allah, sifat baiknya Allah, Rahimnya Allah di akhirat, memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Jadi itulah kenapa kita harus baca Bismillah. Orang-orang kafir, orang-orang yang menutupi diri dari Allah, tidak mau, tidak percaya seperti itu. Mereka beramal hanya untuk yang berbau dunia saja. Mereka tidak percaya dengan Ar-Rahimnya Allah, tidak percaya dengan adanya balasan di akhirat. Fahabitat, maka amal itu pun terhapus. Kenapa dia terhapus? Karena tadi tidak ada sandaran terhadap amal tersebut. Apa sandarannya? Tidak ada iman dalam beramal. Bisa juga orang itu amalnya terhapus karena ada kemusyrikan yang dilakukan, ada perbuatan-perbuatan syirik dari amalnya itu. Contohnya riya. Riya itu disebut dengan syirik kecil. Maka itu bisa menghapuskan amal. Contoh, saya ini karena mau nikah, tiba-tiba yang makmum belakang saya calon mertua yang biasanya cuma baca qul huwallah 30 dibaca, tiba-tiba baca surat Taghabun misalnya sampai 2 halaman dibaca semua. Saking pengen didengar sama calon mertua. Oh, Masya Allah, hafiz di dalam itu. Itu sia-sia amalnya. Tidak boleh beramal seperti tarkul amal li ajlin nas syirik wal amalu bihim, tarkul amal li ajlin nas syirik wal amalu bihim riya. Beramal karena manusia, meninggalkan amal karena manusia itu tarkul amal li ajlin nas riya wal amalu bihim syirik. Beramal karena meninggalkan amal karena manusia itu riya, dan beramal karena manusia itu syirik. Tidak boleh semua. Kalau memang kita sudah istiqomah saja. Mau apapun komentar orang, tidak usah kita pedulikan. Ada orang sudah rajin ke masjid, rajin ngaji, anak muda misalnya, dikomentari, soalnya karena minder, tidak beramal dia, malu disebut amal. Tinggallah amal itu karena manusia, harus syirik dia, meninggal amal karena manusia. Sebaliknya juga, kalau beramal hanya karena mengharapkan manusia, ingin dibilang alim, ingin dibilang saleh dan sebagainya, maka riya dia. Dua-duanya menghapuskan amal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala nuti
Fanuqimu lahum yaumal qiyamah wazna. Maka karena mereka itu sudah beramal bukan karena Allah, tidak ada iman dalam amalnya, tidak percaya kepada Allah, habis semua amalnya, maka di akhirat mereka tidak akan dinilai, tidak akan dihitung sama sekali amal mereka. Tapi karena amal mereka tidak dihitung, amal apa yang tidak dihitung? Amal baiknya yang tidak dihitung. Nah, amal baiknya yang dia anggap sia-sia. Maka karena amal baiknya yang dianggap sia-sia, maka tinggallah amal-amal buruknya saja. Kalaulah sudah tinggal amal-amal buruknya, maka gagallah kehidupan selama di dunia. Kalau sudah gagal kehidupan di dunia, apa yang akan didapatkan? Apa balasannya? Nah, di ayat terakhir Allah katakan balasannya zalika jazaohum jahannam. Demikianlah balasan bagi mereka adalah jahannam. Jahannam. Apa jahannam? Neraka. Kenapa mereka dibalas dengan jahannam? Amal mereka sia-sia, tidak ada balasan bagi amal yang sia-sia. Maka satu-satunya balasan yang mereka dapatkan adalah jahannam, kembali ke neraka. Kenapa mereka kembali ke neraka? Dikuatkan lagi oleh Allah dari ini bima kafaru, terhadap apa yang telah mereka ingkari, terhadap kekafiran mereka. Kalau tadi di atas Allah mengatakan kafirnya adalah dua bentuk, kafir terhadap ayat-ayat Allah dan kafir terhadap pertemuan kepada Allah. Di ayat ini Allah bentukkan kafir itu dalam bentuk umum terhadap segala hal yang telah mereka kafirkan, mereka kufuri di dunia. Mereka kafir terhadap ayat-ayat Allah, mereka kafir terhadap Rasul-Rasul Allah, kafir terhadap malaikat-malaikat Allah, dan semua hal berbau kekafiran itu, maka mereka itu akan dibalas dengan jahannam, neraka tempat kembalinya. Wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa, dan mereka dibalas jahannam. Kenapa? Karena mereka menjadikan ayat-ayat Allah dan Rasul-Rasul Allah itu huzwa. Apa itu huzwa? Sendagurau, bahan olok-olok. Nah, bagaimana sendagurau dan bahan olok-olok terhadap ayat Allah? Contoh, hari ini orang mengatakan Al-Quran itu turun 14 abad yang lalu, sudah tidak relevan dengan kehidupan kita zaman sekarang, sudah tidak boleh dipakai Al-Quran sekarang. Itu kalimat olok-olok terhadap ayat-ayat Allah. Berhati-hati. Nah, kalau dengar orang-orang ngomong seperti itu, pergi, jangan didengarkan. Itu majlis olok-olok terhadap ayat-ayat Allah. Ada dia mengatakan Al-Quran itu turun kepada orang Arab, maka Al-Quran itu tidak cocok bagi orang Nusantara, maka kita pakai dalil-dalil yang lain. Itu olok-olok terhadap ayat Allah. Berhati-hati. Ada juga yang mengolok-olok Rasulullah SAW, mengolok-olok Nabi Allah. Apa Nabi Muhammad itu? Nikahnya kok sampai 4? Apa Nabi Muhammad itu? Itu olok-olok terhadap Nabi Muhammad SAW. Maka orang-orang yang bermain dan bersendagurau terhadap ayat-ayat dan Rasulullah, maka balasannya adalah neraka jahannam. Kenapa? Karena mereka kafir, karena mereka ingkar. Maka selesai tafsirnya sore ini. Oke, selesai. Tadi kita sudah baca bersama ayat per ayat, kata per kata, umum sunnah. Maka kita simpulkan apa 4 ayat yang kita bahas hari ini. Yang pertama, 4 ayat yang kita bahas hari ini membahas tentang orang-orang yang rugi. Siapa orang-orang yang rugi itu? Orang-orang yang rugi itu adalah orang-orang yang ternyata mereka sudah beramal di dunia ini. Mereka tidak hidup santai, mereka banyak amalnya,
banyak berbuat baiknya, tetapi amalnya sia-sia, amalnya tidak berguna di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka tertipu karena dengan amal mereka sendiri. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka tertipu, mereka kira amal mereka itu amal yang sudah baik. Ternyata sia-sia, kata Allah. Kenapa mereka sia-sia? Karena keingkaran mereka terhadap ayat-ayat Allah, tidak percaya tentang perjumpaan kepada Allah. Dan mereka beramal hanya untuk kepentingan dunia saja. Karena sudah rugi, karena sudah demikian rupa, maka habitat a'maluhum. Habis semua amalnya, tidak ternilai satu apapun. Karena sudah tidak ternilai satu apapun kebaikan mereka, maka tinggallah keburukan. Karena tidak ada balasan bagi keburukan kecuali neraka jahanam. Nah, ini tanbih, ini peringatan bagi kita bahwasanya jangan sampai kita menjadi orang-orang yang paling rugi. Dan yang paling perlu diingat, kalaulah beramal saja bisa rugi, apalagi tidak beramal. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalika alladzi yad'ul yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Maka sebenarnya orang-orang yang rugi, lalai dalam salatnya. Kalau salat saja bisa rugi, apakah lagi enggak salat. Nah, maka jaga amalnya, jaga juga tujuan dalam beramalnya. Paham? Cukup?